Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manfaat perjanjian kerja bersama dalam hubungan industrial bagi pengusaha dan pekerja atau buruh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hana Afifah Rahma, NIM 070112823281160 dari Prodi Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2023, kelas D atau L4 Indralaya, dengan dosen pengampu Ar-Rahman Syafebri SEP NSI pada mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Berikut ini adalah materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, saya akan menjelaskan dari pengertian. Pengertian perjanjian kerja bersama, yaitu sebelumnya nih, hukum perburuhan di Indonesia mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh dengan tujuan menciptakan ketenangan kerja dan kepastian usaha. Salah satu instrumen penting dalam hubungan industrial adalah perjanjian kerjasama atau disingkat PKB, yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Collective Labor Agreement, CLA. Perjanjian kerjasama atau PKB ini adalah kesempatan yang dibuat antara pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan kerja. PKB bertujuan untuk menciptakan ketenangan dalam bekerja dan berusaha serta untuk memastikan bahwa semua pihak yang memahami dan mematuhi syarat-syarat kerja yang telah disepakati. Tujuan perjanjian kerja bersama ini adalah, yang pertama, PKB mempertegas hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha sehingga tidak ada kebingungan atau kesalahpahaman. Yang kedua, dengan adanya kesepakatan yang jelas, diharapkan hubungan antara pekerja dan pengusaha menjadi lebih baik dan harmonis. Yang ketiga adalah PKB menetapkan syarat-syarat kerja yang mungkin belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang keempat, PKB juga mengatur cara penyelesaian keluh kesah dan perbedaan pendapat yang mungkin muncul antara pekerja dan pengusaha. Aspek hukum perjanjian kerjasama itu ada kesepakatan, kecakapan hukum, kejelasan isi, dan tujuan yang sah. Nah, dalam perjanjian kerja bersama ini, isinya itu ada identitas serikat pekerja dan pengusaha. Yang kedua ada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selanjutnya ada jangka waktu berlakunya PKB. Dan terakhir ada tanda tangan para pihak yang terlibat. Berikut ini adalah proses pembuatan perjanjian kerja bersama. Yang pertama yang harus dilakukan itu, serikat atau pekerja serikat buruh dan pengusaha membentuk tim perunding untuk mengidentifikasi isu-isu yang perlu dibahas dan melakukan negosiasi. Setelah kesepakatan tercapai, draft PKB ini disusun dengan ketentuan yang jelas dan terperinci. Isi-isinya tadi saya jelaskan tadi kan, draft PKB itu disetujui oleh anggota serikat pekerja dan kemudian ditandatangani oleh perwakilan kedua belah pihak. Kemudian, PKB yang telah ditandatangani didaftarkan ke instansi pemerintah terkait untuk mendapatkan pengesahan hukum. Nah, PKB mulai berlaku dan harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan monitoring untuk memastikan kepatuhan. PKB ini mencakup mekanisme penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul selama pelaksanaan. Nah, sebelum masa berlaku berakhir, PKB dapat dinegosiasikan ulang dan didaftarkan ulang jika ada perubahan. Nah, kenapa sih perjanjian kerja bersama ini penting dalam hubungan industrial? Perjanjian kerja bersama ini memainkan peran krusial karena termasuk kepentingan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Dengan adanya PKB, kedua belah pihak dapat berkomunikasi dan bernegosiasi secara formal mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pekerja seperti upah jam kerja, tunjangan, dan kondisi kerja. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pekerja, tetapi juga membantu pengusaha dalam merencanakan dan mengelola sumber daya manusia secara lebih efektif. Selain itu, PKB juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan. Dengan adanya kesepakatan yang jelas, PKB dapat membantu mencegah terjadinya perselisihan yang berkepanjangan dan memberikan mekanisme penyelesaian yang efektif jika konflik muncul. Dengan demikian, PKB tidak hanya berkontribusi pada stabilitas dalam hubungan kerja, tetapi juga mendukung iklim kerja yang positif, yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja organisasi dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Nah, manfaat perjanjian kerja bersama bagi pengusaha. Yang pertama, PKB memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Dengan adanya perjanjian yang jelas, pengusaha dapat menghindari sengketa hukum yang mungkin timbul di kemudian hari. Yang kedua, PKB mengatur syarat-syarat kerja, termasuk jam kerja, upah, dan tunjangan. Hal ini membantu pengusaha dalam merencanakan dan mengelola sumber daya manusia secara lebih efektif. Dengan adanya PKB, pekerja merasa lebih dihargai dan diakui hak-haknya, yang dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja. Pekerja yang puas cenderung lebih produktif dan loyal terhadap perusahaan. Yang keempat, PKB berfungsi sebagai pedoman untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi antara pekerja dan pengusaha. Selanjutnya ada manfaat perjanjian kerja bersama bagi pekerja atau buruh. Yang pertama, PKB dapat menjamin perlindungan hak-hak pekerja, termasuk hak atas upah yang adil, jam kerja yang wajar, dan tunjangan lain. Kedua, PKB memberikan kepastian mengenai syarat-syarat kerja dan prosedur yang harus diikuti, sehingga pekerja tahu apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang dapat mereka harapkan dari pengusaha. PKB memberikan kesempatan bagi pekerja untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka melalui serikat pekerja.
Yang keempat ada dengan adanya ketentuan dalam PKB mengenai tunjangan dan fasilitas lainnya, kesejahteraan pekerja dapat meningkat. Yang kelima, PKB mendorong pekerja untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kondisi kerja mereka. Baik, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah PKB adalah alat penting dalam mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Dengan adanya PKB, diharapkan dapat tercipta hubungan yang harmonis, jelas, dan saling menguntungkan. PKB tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. Secara keseluruhan, perjanjian kerja bersama berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan pengusaha dan pekerja atau buruh. Dengan adanya PKB, kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dan meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan di tempat kerja. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih kurang saya minta maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.